Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Andira masih tak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Papinya memberikan jabatan sebagai seorang ok, posisi paling rendah di kantor itu. Matanya sampai membelalak sempurna, mulutnya mengumpat ketus. Menganggap dipermainkan oleh mereka. Padahal apa yang dikerjakan oleh John semata-mata atas petunjuk dari atasannya. Silahkan Mbak Dira, ambil seragam ini. Ucap lelaki itu menyodorkan benda-benda yang dibawanya. Andira tak mau menerima, justru pergi dari tempat itu menuju ke suatu tempat. Di lantai 24 adalah tujuannya. Ruangan Samirlah yang akan ia datangi. Merasa dipermalukan di hadapan orang banyak, Andira berniat menuntut papinya. Pintu ruangan itu terbuka lebar. Sepertinya memang sudah dipersiapkan untuknya. Andira nyelonong masuk tanpa sedikit segan. Apa-apaan ini? Pi? Wajahnya merah penuh amarah. Napasnya memburu lantaran sesak menerima kenyataan itu. Samir yang sedang mengecek berkas-berkas penting terpaksa menghentikan pekerjaannya. Bersikap santai menghadapi kelakuan putrinya itu. Andira, apa kamu gak punya sopan santun? Masuk di ruangan orang tanpa permisi. Sambil memperhatikan penampilan Andira dari ujung kepala sampai kakinya. Andira tidak bisa lagi menahan amarahnya. Meledak-ledak saat papinya bersikap santai seolah tidak sedang terjadi sesuatu kepada mereka. Pi, maksud papi apa kasih posisi Dira sebagai ok? Ucapnya menuntut. Mendekati papinya, dengan sorot matanya menyalang, penuh emosi. Papi mau permalukan Dira di depan pegawai papi. Belum juga papinya memberikan tanggapan. Mulutnya kembali bicara. Andira benar-benar kecewa sama papi. Samir berdiri, mensejajarkan diri dengannya. Setelah itu menangkup kedua pundaknya, menatapnya penuh makna. Andira dengarkan papi baik-baik. Melihat putrinya itu mengeluarkan air mata sedikit membuatnya iba. Tetapi apa yang ia lakukan juga demi kebaikan Andira. Sebelum semua terlambat, wanita itu harus mendapat pelajaran yang berharga darinya. Selama ini, apa yang gak papi kasih buat kamu? Andira cuma diam, menatap matanya dengan berani. Uang, selalu papi kasih. Mobil, bahkan papi kasih perhatian papi ke kamu. Papi selalu ingatkan kamu untuk tidak melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Tapi apa yang kamu kasih ke papi? Sengaja Samir menjeda kalimatnya, memberikan waktu untuk anaknya berpikir. Kamu coreng muka papi dengan kelakuan kamu. Papi malu dengar gosip-gosip yang beredar di luaran sana, yang sekarang ini menjadi perbincangan hangat di infotainment. Papi malu. Belakangan ini dia selalu menjadi incaran wartawan untuk ditanya-tanyai tentang pernikahan mereka. Terlalu banyak beban yang membuatnya kadang pusing dan malas pulang ke rumah. Kamu selalu mendapatkan apa yang kamu inginkan, Rah, sampai kamu tidak pernah tahu seperti perjuangan papi untuk bisa memenuhi keinginan kamu. Apa salahnya kalau sekarang kamu belajar, menghargai itu, dan terima saja pelajaran dari papi tanpa protes. Ucap Samir dengan tegas, sulit untuk dibantah lagi. Kalau sudah tidak ada kepentingan, silahkan kamu keluar dari ruangan papi. Dengan tegas pula Samir mengusir putrinya dari ruangan itu, tanpa menerima celah sedikit saja dari Andira. Tapi Pi, keluar, Dir. Gertak Samir, menahan diri. Menunjuk ke arah pintu. Dengan sangat terpaksa Andira menuruti kemauannya untuk pergi. Dongko, sudah pasti dia rasakan saat ini. Apa yang diharap tidak sesuai yang ia terima. Untuk saat ini, ia masih belum bisa menerima kenyataan bekerja di kantor papinya sendiri, tetapi hanya menjadi seorang ok. Seketika dirinya ingat pada sang suami, yang saat ini entah di mana keberadaannya. Andira nampak menghubungi nomornya menanyakan di mana posisinya sekarang. Mereka bertemu di lobi kantor, kesepakatan keduanya. Apa? Andira lagi-lagi dikejutkan dengan pernyataan Nathan. Papi cuma kasih jabatan staf biasa. Ia menggeleng kecil. Bingung dengan perubahan sikap apinya yang sekarang. Kenapa jadi gini sih? Andira mengacak rambutnya frustrasi. Kalau kayak gini kita nggak akan bisa dapat duit. Yang
sambil mengeluh sedih pada suaminya yang tidak bisa berbuat apapun. Entahlah, aku juga pusing kalau kayak gini. Terus gimana lagi sekarang? Ya udah kita nikmati penderitaan ini sama-sama, ucap Nathan pasrah. Bayangan akan hidup enak buyar seketika. Yang kemana-mana akan naik mobil Ferrari, sekarang bisanya naik ojol. Membayangkan punya jabatan penting, kenyataannya cuma pegawai staf biasa. Semua impiannya buyar, tanpa tersisa sedikit pun diingatannya. Gak bisa gini dong, Yang. Aku gak mau hidup miskin, Yang. Rengek wanita itu. Sulit membayangkannya hidup serba kekurangan. Terus kamu bisa apa sekarang? Sudahlah, Rah. Aku mau kembali ke ruang kerja dulu. Ya apalagi kalau gak kerja, buat kasih makan ke kamu. Berbeda dengan Andira, Nathan sudah lebih legowo menerima apa yang diberi oleh mertuanya. Hanya saja, dia memiliki rencana terselubung untuk tetap bisa menjalankan misinya. Malam itu jadwal Cantika memeriksakan kandungannya. Wanita cantik berambut pirang itu sedang duduk di sofa ruang keluarga, menunggu jemputan dari sang kekasih yang masih ada di jalanan menuju ke rumahnya. Sambil melihat-lihat status Diwa, matanya tertegun saat menonton video Andira di kantor tadi. Unggahan dari John, selaku kepercayaan Samir. Andira disuruh CTO, gumamnya. Tersenyum hangat. Cantika merasa puas melihat penderitaan wanita itu sedang dimulai. Andira, kamu bisa merebut suamiku, tapi aku bisa kuasai papimu. Dan lagi, ia merasa sedikit lega sekarang bisa menyaksikan langsung penderitaan mereka. Kalau Nathan, gimana ya kabarnya? Cantika menganggap semua itu karma yang pantas mereka dapatkan. Telah zalim terhadapnya. Assalamualaikum, Yang. Dari ruang tamu terdengar orang masuk. Bergegas ia berdiri menyambut kedatangan calon suaminya. Om. Cantika menyautnya. Waalaikumsalam. Dikecupnya keningnya lama. Diusapnya wajahnya lembut. Seperti itulah Samir jika mereka bertemu. Jeti ke dokternya. Iya om. Tika udah booking kok. Sengaja agak malam biar gak ngantri. Samir mengangguk lalu menggandengnya untuk segera pergi. Di dalam mobil mereka bercanda. Cantika bisa tertawa lepas saat mendengar kata bucin dari calon suaminya itu. Sayang, kamu udah makan kan? Tanya Samir, menoleh ke sebelah. Kalau belum, kita mampir di kedai soto depan situ yuk. Boleh, dijawab antusias oleh Cantika. Mobil mereka berhenti tepat di halaman kedai soto favorit Samir. Keduanya turun dan cari tempat. 2 porsi soto ayam kampung sudah dipesan. Juga es teh manis sebagai pelengkapnya. Cantika makan dengan lahap. Sensasi hangat dan pedas dari kuahnya membuat wajahnya penuh dengan keringat. Samir menarik tisu di hadapannya, lalu mengelap wajahnya pelan-pelan. Sampai keringetan gini sih. Habisnya Tika semangat banget deh makannya. Om, syukurlah kalau kamu suka. Samir mulai memasang wajah serius. Selesai makan, ia mengambil sesuatu dari kantong celananya. Sebuah cincin berlian yang ia pesan untuk melamar Cantika malam itu. Sayang, panggil Samir. Cantika menoleh. Fokus pada cincin yang ia pegang. Will you marry me?